Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi ahlina wa aulatina wa barik lana fi amalina wa dhifatina wa barik lana fi ma ataitana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, salamatan min ismin wal ghanimatan min kulli bir, wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li aqribaina wa liman haqqan alaina wa liman asna bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan pengajian sore masuk kita hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Setelah libur Idul Fitri 1444 Hijriah, maka sore hari ini kita lanjutkan kembali. Jadi ngaji sore kita membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sore hari ini dengan mengharap rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa mengharapkan pertolongan Allah, taufik, hidayah, dan rahmatnya, kita akan lanjutkan pengajian kita di kitab Syarah Nasaihul Ibad ini, masih di bab Ar-Rubai. Bab Ar-Rubai, insya Allah kita akan baca di makalah yang ke-27. Langsung aja kita baca, kalau yang di Zoom bisa menyimak jadi teks Al-Munabbihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu wal ishrun an Sa'd bin Hilal rahimallah annal 'abda idza adnaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'i khisalin mannallahu ta'ala alaihi annal abda idza adnaba mannallahu alaihi bi arba'i khisalin la yuhjabu anhu rizqu wa la yuhjabu anhu sihhatu wa la yadharu alaihi ad-danbu wa la yu'aqibuhu ajilan. Ini teks di Al-Munabbihat. Nah, di syarahnya Syekh Nawawi, wal maqalatus sabi'atu wal ishrun, dan makalah yang ke-7 dan 20, artinya makalah yang ke-27. An Sa'd bin Hilal, dari Sa'ad ibnu Hilal. Ini kalau dicetakan Sa'ad ibnu Hilal, tapi kalau di Munabbihat teksnya itu Sa'ad ibnu Bilal. Saya coba cari biografinya di Maktabah Syamilah, belum ketemu. Kalau ada yang bisa menemukan, dan biasanya yang dinukil oleh Syekh Imam Ibnu Hajar ini ya orang-orang semasanya atau yang hidup sebelumnya. Jadi Sa'ad ibnu Hilal atau Sa'ad ibnu Bilal rahimahullah yang mengatakan annal abda, bahwasanya seorang hamba, manusia, orang beriman, atau bahkan yang tidak beriman, idza adnaba,
ketika melakukan perbuatan dosa. Ai soro dan bid. Jadi ketika telah menjadi orang yang aisoro, telah menjadi dan bid, orang yang memiliki dosa. Ini saking murahnya Allah, saking sayang rahman rahimnya Allah, rahmat Allah, cinta Allah kepada hambanya. Orang sudah berbuat dosa, itu masih manallahu alaihi, ay an'am. Allah berikan nikmat kepadanya. Mana memberikan nikmat, Allah Ta'ala maha tinggi, Allah alaih atasnya. Jadi orang yang sudah berbuat dosa itu masih Allah kasih nikmat. Yang di sini disebutkan bi'arba'i khisalin. Ada 4 nikmat yang diberikan. Orang dosa dikasih nikmat. Nah ini, saking rahmatnya Allah kepada hambanya. Nah, 4 nikmat itu, yang pertama adalah la yuhjabu anhur rizku. La yuhjabu, tidak dihijab. Nah, ini kalau bahasa hijab ini kan sudah jadi bahasa Indonesia. Meskipun dalam bahasa kita itu, bahasa Indonesia hijab itu ya artinya tutup yang simpel ya. Biasanya dipakai di masjid dikasih hijab. Atau kalau istilah yang lain, orang sudah berhijab, artinya sudah menutup aurat dengan sempurna, dengan sampai ke seluruh tubuhnya, dianggap sudah berhijab. Bahasa ini sudah bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Layuh jabu, tidak dihalangi, tidak dihijab, tidak ditutup. Kalau dibacanya yuhjabu, tapi kalau yahjubu, ya, tidak menghalanginya. Allah tidak menghalanginya, tidak menutupinya. Ya, silakan membaca yahjubu atau yuhjabu, yang penting bisa menjelaskan. Jadi nikmat pertama, tidak dihalangi anhu darinya ar-rizku, rizki. Jadi orang sudah berbuat dosa, itu masih Allah kasih nikmatnya. Yang pertama adalah rizkinya tidak dihalangi. Rizkinya masih diberikan dengan leluasa. Misalnya contoh kan, rizki yang paling mendasar, masih dikasih kebebasan bernafas. Itu kan orang sudah berdosa. Padahal kalau beli oksigen itu satu tabung itu udah berapa ribu. Gitu. Ini orang masih dikasih kebebasan untuk bernafas dengan leluasa. Itu misalnya. Padahal udah berbuat dosa. Nah, masih dikasih kebebasan untuk minum. Itu kan jadi hajat manusia. Jadi sebelum makan itu ada yang lebih mendasar, bisa bernafas. Bisa menghirup udara dengan bebas. Lalu bisa minum air dengan leluasa. Terus sampai nanti bisa makan, bisa dan sebagainya. Ini nikmat yang masih Allah berikan kepada orang yang bahkan telah berdosa. Jadi pertama, rizkinya tidak dihalangi, nggak ditutup, nggak dipampet. Ini beda kalau manusia. Artinya jadi Allah saja, kalau Allah karena maha penyayang, maha pemurah. Jadi orang sudah berbuat dosa, alim maksiat, bahkan durhaka kepada Allah, rizkinya masih diberikan keleluasaan. Ini kadang kalau manusia, kalau kesel sama seseorang, kalau berkuasa, pengennya mampet rizki orang yang dikeselin. Nah, ini ya namanya juga manusia. Makanya berharap kasih sayang manusia itu menjadi nista lah itu. Berharap kasih sayang Allah lah yang sampai orang udah berbuat dosa pun masih rizkinya itu nggak dihalangi. Dan kalau manusia tersinggung dikit langsung berusaha untuk nutup rizkinya, pintu rizkinya langsung di-cut, di-cancel, nah, itu kan. Dibaca di PHK dan sebagainya, gara-garanya kesel. Nah, untuk jadi ini makanya bagi kita dari
Peristiwa fakta ini memberikan bukti nyata tentang pentingnya terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, ya ini juga memberi pengalaman bahwa berharap kepada manusia, mengharapkan kasih sayang manusia itu ya begitu dah. Jadi sesuatu yang bisa jadi malah nista, apalagi berharap rezeki dari manusia ditamak. Jadi kalau berharap rezeki hanya kepada Allah, karena Allah yang Maha Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Ini fakta ya dalam keseharian kita. Orang ahli maksiat, orang durhaka, rezekinya masih lancar saja. Yang pertama. Yang kedua, wala yuhjabu anhu sihhah. Dari la yublam yanma'uhu minar rizki, Allah tidak menghalangi orang dari rezeki. Wala yuhjabu, dan yang kedua orang itu tidak dihalangi, yuhjabu anhu dari orang itu as-sihhah, kesehatan. Hai la yamna'uhu min sihhatil badan. Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kepada orang yang telah berbuat dosa itu untuk menikmati kesehatan fisiknya. Nah, meskipun kadang ada juga ya, misalnya orang yang karena dosanya kesehatan fisiknya menjadi terganggu, mungkin saja. Tapi ya secara umum, ini dosa itu tidak menghalangi orang untuk menikmati kesehatannya. Nanti bahkan masih bisa segar, bugar, sehat walafiat, padahal dosanya bertumpuk-tumpuk. Durhaka kepada Allah masih badannya seger. Bahkan dalam cerita itu Fir'aun itu yang sampai mengaku sebagai Tuhan, itu dalam ceritanya itu nggak pernah sakit ceritanya, itu Allah alam. Nah, jadi selalu sehat saja. Nah, langsung cuma resikonya apa, celakanya nggak pakai sakit, langsung begitu tenggelam langsung mati, itu malah. Nah, bagi kita sesungguhnya sakit itu juga kalau bagi orang beriman ya ini bisa menjadi kebaikan. Dan ya pada cerita bahwa misalnya salah satu pernah membaca artikel yang diungkapkan oleh Muhammad Ali, sang legenda tinju itu. Jadi kapan dia merasakan kebesaran Allah itu dan merasakan kecilnya dirinya sendiri, tawaduknya itu baru muncul. Dia akui bahwa ketika kena Parkinson. Sebelum kena Parkinson dia masih merasa petinju hebat, orang kuat. Begitu kena Parkinson, akhirnya dia menyatakan bahwa hanya Allah Akbar, Allah yang Maha Besar. Jadi ini terkadang. Tapi ini ya, dalam bab ini tentang kemurahan Allah. Orang yang sudah berbuat dosa, yang kedua masih diperbolehkan menikmati kesehatannya. Padahal kesehatan adalah anugerah Allah yang luar biasa. Oke, itu yang kedua. Jadi ini la yuhjabu la yamna'u min sihatil badan. Dosanya tidak menghalangi hamba itu untuk menikmati kesehatan fisiknya. Yang ketiga, wala yadharu alaihi danbu. Atau baca wala yudhiru boleh juga. Kalau wala yadharu tidak tampak alaihi atas hamba itu adan dosa. Kalau dibaca wala yudhiru, dan Allah tidak menampakkan alaihi atasnya adan dosanya. Bal yasturuhu. Bahkan Allah menutupi. Orang sudah berbuat dosa, nah Allah tutupin sampai nggak ketahuan sama orang lain dan sebagainya. Ini salah satu ya, nikmat Allah berikan pada orang yang berbuat dosa, masih dikasih manna, nikmat besar. Makanya kalau dalam penyelesaian dosa kepada Allah, kalau sudah ditutupin ya jangan dibuka gitu. Ya, kalau orang yang memamerkan dosa namanya mujahir. Kalau dalam salah satu hadis Nabi bersabda, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu berpeluang untuk dimaafkan kecuali illal mujahir. Kecuali orang yang mujahir. Mujahir itu orang yang berbuat dosa, sudah Allah tutupi, malah dia buka kemana-mana gitu.
Nah, ini ya salah satu nikmat Allah yang harus juga kita syukuri, kita kelola dengan baik. Jadi dosa itu jangan dipamerkan gitu. Jadi sudah Allah tutupi, Allah jaga ya. Kalau berbuat dosa, selesaikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bertaubat dan sebagainya. Jadi jangan malah ketika ditutupin malah diperbanyak nanti kalau di istilah di apa ungkapan Jawa itu kalau orang kebanyakan dosa istilahnya kalau sampai kebak sunduane nah itu pasti ketahuan lah gitu. Jadi apa kebak sunduane itu bahasa dulu di bahasa kaum nelayan kalau mancing itu kan ikannya kalau nggak bawa tempat disundui apa direntengin pakai tali itu. Kalau sudah penuh ya ketahuan lah kebak sunduane. Jadi ini salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada orang ahli maksiat. Dosanya itu nggak tampak. Makanya jadi kalau dosa aja nggak Allah tampakkan, gitu. Nah ini nikmat yang luar biasa. Padahal itu pelanggaran besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau seandainya setiap dosa ditampakkan, gitu. Jadi kalau misalnya kayak apa itu cerita kalau orang berbohong hidungnya panjang jadi kayak Pinocchio misalnya gitu kan, wah itu luar biasa ini. Kalau di Indonesia itu para pembohong dibikin dosa apa jadi kayak Pinocchio itu wah pada mancung-mancung hidungnya itu banyak. Jadi, apalagi mohon maaf ya gitu ya para politisi apa itu kan yang suka apa berjanji-janji bohong gitu itu kalau langsung dosanya tampak jadi kayak Pinocchio gitu lucu juga kali itu ya. Jadi kalau orang dosa berbohong jadi Pinocchio misalnya itu. Kalau dosanya orang apalagi misalnya kalau dosanya orang dolim jadi punya tanduk kayak kayak setan gitu apa kayak kabar setan jadi ada tanduknya misalnya kalau orang ya oh, itu asik juga kalau tapi ya nanti kehidupan menjadi nggak indah ya apa nggak bagus ya kalau orang kok jadi asal berbuat dosa terus kelihatan gitu misalnya. Nah, ini Allah tutupi. Nah yang keempat yang terakhir nikmat Allah pada orang yang berbuat dosa itu wala yu'aqibuhu ajilan wala yu'aqibuhu dan Allah tidak menghukumnya tidak mengikopnya ikop itu bahasa Arab jadi bahasa keharian kita diikop dihukum ajilan seketika jadi Allah tidak menghukum pelaku dosa itu seketika ketika berbuat dosa jadi ini eh, apa salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang berdosa tentu dosa ini harus dikelola agar bisa menjadi kebaikan bagi seseorang. Ai fisa adil hadiroh. Allah tidak menghukum orang itu pada saat ketika melakukan dosa bal yumhiluhu bal yumhilu akan tetapi Allah memberinya menunda hukuman itu tapi ini catatan menarik dari Syekh Nawawi wala yuhmiluhu bal yumhiluhu wala yuhmiluhu Allah menunda tapi Allah tidak apa namanya tidak mengabaikannya tidak apa namanya apa itu tidak menganggapnya wala yuhmiluhu tetap sekecil apapun dosa ada catatannya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah tidak dihukum itu bukan karena Allah nggak nyatet bukan karena Allah kemudian mengabaikan begitu saja jadi nggak dihukum karena Allah yumhiluhu memberi peluang memberi kesempatan menunda siapa tahu orang itu menyadari kesalahannya kemudian bertobat kepada Allah. Nah, saya bacakan cerita yang ditulis oleh Syekh Nawawi. Wahukiyah dan diceritakan. Anna Adam alaihissalam qala. Ceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata, Inna Allah sesungguhnya Allah a'ta ummata Muhammadin. Ini kalau di kitab Nasaihul Ibadnya cerita ini kalau di Munajat nggak ada ya.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan akta umat Muhammadin, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, arba'a karomatin. Allah berikan kepada umat Muhammad ini 4 kemuliaan karomah. Kalau dalam bahasa masyarakat, karomah itu miliknya para wali. Identiknya yang punya keramat itu wali. Jadi ini kalau ke makna karomah itu kemuliaan, pemberian yang tidak karena orang itu melakukan sesuatu. Pemberian dengan cuma-cuma, istilahnya gitu ya. Pemberian dengan cuma-cuma. Pemberian karena pemberinya mah pengen ngasih. Gitu. Bukan karena yang diberi itu, dia berhak untuk dikasih. Katanya itu, karomah. Allah berikan kemuliaan kepada umat Muhammad ini, 4 kemuliaan. Ma'aktoniha, yang tidak diberikannya kepadaku, kata Nabi Adam. Ada 4 kemuliaan diberi pada umat Muhammad, saya nggak beri kepadaku. Ikhdaha, yang pertama. Ikhdaha yang pertama, kata Nabi Adam, qabulu taubati kana bi Makkah. Qabulu taubati kana bi Makkah. Diterimanya tobatku itu harus ke Mekah dulu. Jadi dulu Nabi Adam untuk terima tobatnya harus datang ke Makkah. Ini cerita dari Syekh Nawawi. Datang ke Makkah bertobatnya diterima. Wa ummatu Muhammadin, dan sedangkan umat Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayuqbalu taubatuhum. Sedangkan umat Muhammad itu bisa bertobat di mana saja, fi kulli makan, di setiap tempat, fayuqbalu taubatuhum, lalu diterima tobatnya. Nggak harus pergi ke Mekah, bahkan nggak harus pergi ke masjid. Tobat bisa di mana saja. Jadi nggak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja, di mana saja boleh bertobat. Bahkan itu ya, bacaan orang keluar kamar kecil. Orang keluar toilet bacaannya. Gufronak, ya Allah, ampunanmu ya Allah. Baru di pintu itu, baru di pintu kamar toilet itu yang diminta ampunan Allah. Jadi ini apa kata Nabi Adam. Jadi yang pertama itu umat Muhammad bisa tobat di mana saja, nggak harus pergi ke Makkah. Jadi, kalau umat lain juga ada kan tobatnya harus lewat, ada agen tobat. Nah, kan di umat lain kan harus lewat pendeta apa pastor itu yang bisa melayani pelayanan tobat gitu ya. Jadi tobatnya harus mengaku di hadapan apa itu, wallah alam itu cerita itu ya. Itu ada agennya. Nah ini umat Muhammad bisa langsung kepada Allah, nggak harus datang ke tempat ibadah. Nah, ini yang pertama, di mana saja. Jadi kalau Allah menerima taubat hambanya ya, kita nggak punya hak untuk menghalangi orang bertobat. Jangan sampai misalnya jadi karena faktor dunia sampai menghalangi tobat orang yang mau bertobat. Ya cerita antara itu ya, ini cerita saja ya. Ceritanya orang yang kesel bersaing antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Cerita ini cerita. Orang beriman ini bersaing dagang sama orang yang nggak beriman. Nah karena orang yang beriman ini ya harus terikat dengan halal haram, terikat dengan waktu sholat dan sebagainya, puasa dan sebagainya. Akhirnya dengan alasan itu dagangnya itu nggak maju. Nah sampai akhirnya ya sedangkan yang nggak beriman ini karena dagangnya nggak terbatas waktu, nggak terbatas komoditi apa saja dia dagangkan, yang penting jadi uang. Akhirnya sampai kaya raya lah gitu. Nah, saking kaya raya termasuk ya macam-macam lah gitu. Nah, kalau yang apa namanya yang beriman, misalnya mau nikahin yang nggak beriman, ada kendala itu. Macam-macam itu mau ya. Saya nggak beriman ini mau apa saja, bebas apa saja. Ternyata yang beriman ini kesel, mengiri sama orang yang nggak beriman. Enak saya juga enak banget gitu kan. Dunia bebas segala macam. Nah,
pada akhir hayatnya ternyata orang nggak beriman ini ketika sudah mau menjelang akhir hayat mau beriman. Sedangkan yang beriman ini menjelang akhir hayat usahanya makin bangkrut. Nah, ketika mendengar bahwa yang nggak beriman mau masuk Islam, mau beriman, ini yang beriman ini kesel gitu. Oh, ini kamu ini kura apa namanya, sialan banget. Dan dunia saya kok habiskan pula, ini surga mau kerebut juga. Wah, itu kan bahaya kalau gitu ya. Gak boleh ada menghalangi taubat. Ya. Faktor karena persaingan duniawi sampai menghalangi taubat orang yang mau bertobat. Oke, jadi ini ya. Jadi Allah terima taubat siapapun, dimanapun, kapanpun. Oke, itu. Ini yang pertama. Wasanya itu dan kedua, kata Nabi Adam. Ini kuntula bisa. Saya dulu itu berpakaian. Jadi, tadinya hata ilaswati wasyahwata ilal jannati. Ini Hatim Al-Asom yang kita pernah baca ceritanya. Jadi orang yang tidak tuli tapi dikenal sebagai Hatim yang tuli Al-Asom, yang karena ceritanya dia menutup aib, gitu kan. Jadi ada orang yang mau bertanya kepadanya, tapi kemudian ya karena hajat biologis itu buang angin di hadapannya, lalu Hatim pura-pura tuli. Sampai akhirnya dikenalah Hatim Al-Asom untuk menutupi aib orang. Pura-pura tuli. Ini Hatim Al-Asom rahimahullah, ini di antara orang-orang ulama sufi dikenal ini Hatim Al-Asom rahimahullah annahu qala, bahwa Hatim Al-Asom berkata, man sorofa arba, man sorofa barang siapa mengalihkan, memindahkan arbaan 4 perkara ila arba'in menuju ke 4 perkara yang lain, wajadal jannah, dia akan mendapati surga. Orang punya 4 peluang, lalu dia alihkan ke 4 peluang yang lain. Dan dijelaskan, mantaroka arba'an, barang siapa meninggalkan 4 perkara, watawajjaha ala arba'in, lalu dia menghadapkan diri menuju kepada 4 perkara itu, wajadal jannah, mengalihkan dari 4 hal kepada 4 hal, maka dia akan mendapati surga. Yang pertama, an-nauma ilal qabri. An-nauma ilal qabri. Bi antaro karohatan naumi wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri bi anna amala salihan li ajlihi. Yang pertama, an-nauma, mengalihkan tidur di dunia ilal qabri, untuk bisa istirahat tidur di kubur nanti. Ini meskipun juga ya kalau dalam pelajaran Nabi kepada kita, ya tetap juga manusia harus tidur, nggak boleh nggak tidur sama sekali. Nabi melarang orang yang sampai sholat malam nggak pakai tidur, Nabi larang. Jadi makanya sampai ada faham di masyarakat yang namanya sholat tahajud itu ya setelah bangun tidur. Jadi antara ini ya harus tidur dulu. Kalau belum tidur namanya disebut dengan qiyamul lail, belum tahajud. Nah, itu. Kayak kalau kemarin selama Ramadan, taraweh itu qiyamul lail, tapi belum tahajud. Karena kalau tahajud harus tidur dulu.
Itu paham yang ada di masyarakat meskipun tidak disyaratkan. Nah, tidur sebelum tahajud itu diharapkan bisa menyemangati orang sehingga sholat tahajudnya itu tidak ngantuk, tidak lemah karena sudah tidur dulu. Jadi orang yang bisa mengalihkan, jadi misalnya sudah pengen tidur, tapi kemudian dialihkan di antara karohatan naumi, ia tinggalkan istirahat tidur, terutama yang sangat Allah cintai kan di sepertiga malam terakhir. Itu yang waktu yang menjadi prime time, waktu sangat berharga bagi orang beriman, waktu untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam pelajaran Nabi tidak suka tidur sebelum Isya, tapi nggak suka ngobrol setelah Isya. Jadi kalau bisa setelah sholat Isya itu ya tidur seawal mungkin. Insya Allah. Kalau tidurnya awal, insya Allah akan bisa bangun awal. Nah, waktu Isya yang pernah Nabi ungkapkan kepada para sahabatnya, itu sepertiga malam pertama. Dalam cerita ketika Nabi sholat Isya yang agak akhir itu, sampai para sahabat nunggu pada ketiduran, itu kan Nabi ungkap, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, aku lebih suka sholat Isya pada waktu seperti ini. Jadi ya, kira-kira sepertiga malam pertama. Nah, karena setelah itu, itu tidur gitu. Artinya kalau mau menggunakan pola hidup ini ya, jadi tidur itu ya jangan sampai lewat sepertiga malam pertama. Sehingga nanti sepertiga malam kedua itu bisa maksimal untuk tidur, sepertiga malam terakhir, udah bangun lagi. Kalau manajemen tidur itu ya. Itu kalau bisa. Nah, ini orang yang mengalihkan tidurnya untuk rohah fil qabri, agar nanti bisa rohatnya, rehatnya, tidur nyamannya di alam kubur. Itu dengan melakukan wata jala rohati fil qabri, mengarahkan dirinya untuk bisa rehat nanti di alam kubur bi an amila sholihat, dengan beramal soleh. Ini kalau dalam ilmu ini ya, ilmu keseimbangan. Jadi lebih baik bersusah payah di dunia, tapi nanti di alam kuburnya bisa istirahat dengan tenang. Daripada di dunianya tenang-tenang, di alam kuburnya kepayahan. Kalau di istilahnya prajurit, lebih baik mandi keringat ketika berlatih daripada mandi darah ketika berperang. Nah, itu ada ungkapan begitu. Jadi nggak apa-apa, latihan sampai berkeringat, bermandi keringat, itu lebih baik, masih lebih enak daripada ketika bertanding mandi darah. Ini kalau mau kita gunakan ini ya, lebih baik berusaha payah di dunia, tidurnya kurang dan sebagainya, istirahatnya kurang, tapi punya harapan nanti di alam kuburnya bisa tidur dengan tenang. Itu salah satu harapan ini bi an amila sholihan di ajli. Itu yang pertama. Jadi mengalihkan kesempatan tidur dipakai untuk membekali diri agar nanti di alam kuburnya bisa istirahat dengan tenang, dengan nyaman. Ya, silahkan membentuknya apa. Kemudian yang kedua, wal fahro ilal miza. Ai bi antaro katato wala alan nasi bitaqdidil manaqibi wa tawajjah ila amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan wal fakhro, dan kebanggaan, membanggakan diri. Kalau jelasnya Syekh Nawawi, tidak membanggakan diri di hadapan orang lain dengan menyebutkan biografi, biografi manakibnya,
Nah, bisa jadi keturunannya, nasabnya, atau prestasinya, dan sebagainya. Jadi tidak membanggakan diri dengan berbagai macam itu ya, prestasi bahkan apa itu, keturunan, nasab dan sebagainya itu lebih fokus kepada watawajjaha ila amalin hasanat, dan fokus tawajuh, mengalihkan diri, fokus kepada amal baik, amalil hasanat li ajli ziyadatiha fil mizan, agar timbangannya bertambah nanti di mizan itu. Berat ringannya mizan, timbangan orang di akhirat, bukan karena nasabnya, tapi karena amalnya. Ada ungkapan Allah alam bisawab yang betul kan, man bato amaluhu lam yanfa'hu nasabu. Orang yang amalnya batik, amalnya lelet, amalnya sedikit, nggak banyak, maka kemuliaan nasab tidak banyak bermanfaat. Karena nanti masing-masing orang itu akan memetik hasil amalnya sendiri, bukan prestasi yang pernah dicapai oleh para pendahulunya, oleh teman-temannya, oleh itu kan, nanti oleh keturunannya. Jadi orang yang, makanya kalau dalam cerita di kalangan kaum sufi itu kan ada misalnya kayak Ibrahim ibnu Adha, orang yang apa itu putra mahkota raja, tapi akhirnya meninggalkan posisi itu untuk fokus kepada ahli ibadah. Ada juga begitu kan. Tapi ada juga nanti orang yang menjadikan kedudukan kerajaan itu sebagai ruang untuk beribadah. Ada juga. Nah, itu kan. Jadi ini tentang cara pandang. Jadi apakah nasab, hasab, kedudukan jabatan itu akan memberikannya al-fahr, apa memberikan amal. Jadi, kalau jabatan kedudukan hanya menjadi gengsi, ini na'udzubillah, jangan-jangan malah menjadi seperti Mario Dendi dan lain-lain itu. Atau yang apa itu, yang Medan Akhirudin. Jadi jabatan yang bikin malah mencelakakan. Tapi jabatan itu bisa juga. Jadi apa? Jabatan bisa menjadi peluang orang beramal. Tanpa jabatan misalnya, orang membuat ya, amal untuk diri sendiri. Tapi kalau punya jabatan sebagai Pak RT, nah dia bisa buat kebijakan kebaikan seluruh RT. Begitu jadi Pak RW, dia bisa buat kebaikan untuk seluruh RW. Menjadi kepala negara, bisa buat kebajikan, kebijakan yang bermanfaat untuk seluruh negara. Gitu kan? Bahkan untuk menjadi, misalnya, orang bisa menjadi rahmatan lil alamin kalau kekuasaannya memang kekuasaan yang kuat, mempengaruhi dunia. Bagaimana mau rahmatan lil alamin kalau nggak punya kekuasaan apa-apa? Ya sulit. Jadi apa namanya? Tinggal cara menggunakan. Apakah jabatan itu hanya sekedar jadi kebanggaan, al-fahr, banyak bintangnya, banyak tanda jasanya, atau jabatan itu adalah ruang kesempatan orang untuk berbuat, beramal yang lebih baik, lebih banyak, lebih bermanfaat. Wallah alam ini. Jadi silakan. Jadi mau ngambil tentang jabatan itu, kira-kira kalau kita mengambil jabatan jadi apa? Apakah sekedar aja di kebanggaan atau dia menjadi apa namanya? Ruang untuk bermanfaat. Seperti tongkat komando. Tongkat komando itu kalau yang megang orang baik, itu bisa menegakkan keadilan. Tapi kalau tongkat komando dipegang orang lumpuh hanya menjadi penopang jalan. Padahal tongkat komando hanya sekedar menjadi agar orang itu bisa berdiri tegak. Makanya tongkat komando sayanglah. Jadi tongkat komando punya fungsi untuk menegakkan sistem yang adil dan sebagainya. Allah alam itu ya. Kemana-mana nanti ngajinya. Nah, yang ketiga, warrohata ilas sirat. Warrohata, rohat.
istirahat, rohah. Dari apa namanya, santai-santai. Bi antaro karohatal badani, dengan meninggalkan rohah fisik, rehat fisik, watawajjaha ila amalin yusri'ul murura ala sirat. Jadi tidak rehat, fokus kepada amal yang bisa membuat nanti jalan di atas sirat itu bisa cepat. Jadi pikirannya pikiran akhirat. Jadi gimana nanti agar pada saat melewati sirat yang semua orang harus melewatinya, seperti yang Rasulullah sampaikan ketika membaca surah Maryam ayat ke-71. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini tentang sirat. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melewatinya. Nah, itu ketetapan yang sudah Allah tetapkan. Lalu kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang dolim itu terjatuh ke dalam neraka jahanam, gagal melewati as-sirat. Jadi yang nasihat dari Hatim Al-Asam yang ketiga, jadi orang yang berani meninggalkan masa-masa rehatnya untuk bisa pikirannya melewati sirat di akhirat kelak dengan cepat, maka dia akan jadi ahli surga. Jadi misalnya Nabi ceritakan tentang yang melewati sirat, kan ada yang kelompok pertama yang secepat kilat, gitu kan? Ada yang orang yang melewati sirat dengan merangkak. Ada yang orang sampai tidak sempat lewat, begitu nginjak langsung jatuh ke dalam jahanam, karena sirat yang diterangkan dalam ayat tentang sirat itu adalah lebih kecil dari rambut dibelah 7, lebih tajam dari pedang. Siapa yang sanggup melewati itu? Nah, ini yang bisa menyelamatkan kalau orang berani meninggalkan kesempatan rohah untuk, ini kan, wadalika bi isra ijtina bil ma'asi, yaitu dengan bersegera meninggalkan maksiat. Bersegera meninggalkan maksiat. Ini yang ketiga. Nah, yang keempat, wasyahwata ilal jannah. Wasyahwata ai bi antara kasyahwa, dengan meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu. Jadi meninggalkan kesenangan-kesenangan nafsu, yang apa itu ya, senang-senang aja. Nah, ditinggalkan itu, watawajah dan fokus ilal jannah, menuju kepada jalur surga, masyaqqatil ibadat. Jadi kesulitan-kesulitan ibadah. Karena yang sering kita dengar juga fa'innal jannata, karena sesungguhnya surga itu huffat bil makarih, dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka jadi untuk bisa menjadi ahli surga, ya harus berani meninggalkan yang menyenangkan untuk melawan hal-hal yang tidak menyenangkan, kama fil hadis, sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis Nabi. Ini makalah yang ke-28. Satu lagi kita lanjutkan. Wal maqalatut tasi'atu wal ishrun. Agak panjang sedikit, enggak apa-apa lah. Wal maqalatut tasi'atu wal ishrun, makalah yang ke-9 dan 20. Artinya makalah ke-29. An Hamidil Laffaf rahimahullahu annahu qala arba'atun talabnaha fi arba'atin
Fa'akhta'na turuqaha. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Talabna al-ghina fil mali. Fawajadnahu fil qana'ah. Wa talabna ar-rahata fi sarwati. Fawajadnaha fi qillatil mali. Wa talabna al-ladzata fil ni'mati. Fawajadnaha fil badani sahihi. Wa talabna rizqa fil ardi. Fawajadnahu fis samai. Wajadnahu fis samai. Ini sampai sini aja. Yang ini yang Ali ini makalah ke-30 ternyata. Jadi sampai sini. Wa an Hamid al-Laffaf. Jadi orang yang bernama Hamid al-Laffaf. Sudah pernah ada biografinya di depan. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Annahu qala, bahwasanya Hamid al-Laffaf ini mengatakan, arba'atun, ada 4 perkara, minal umur, 4 perkara. Tolabna, kami mencarinya. Fi arba'atin, di 4 minal masaliki, di jalur, jalan, tempat. Nah, saya cari-cari 4 itu, di 4 tempat, di 4 jalur, di 4 jalan. Fa'akhta'na turuqaha. Lalu kami salah. Fa'akhta'na, kami salah turuqaha, jalan-jalannya. Saya cari di tempat itu, ternyata itu salah jalan. Aitil kal umuril arba'ah. Mencari 4 hal ini, di tempat-tempat salah semuanya. Yang pertama, fawajadnaha fi arba'atin ukhra. Tapi saya temukan yang saya cari itu di tempat yang lain. Ini namanya juga orang salah nyari. Udah dicari di situ, nggak ketemu. Tapi ternyata ditemukan di tempat yang lain. Fi arba'atin ukhra, di 4 yang lain. Yang pertama, talabnal ghina. Kami mencari kaya. Orang semua sih pengen kaya. Orang pengen kaya. Mana ada orang yang pengen miskin. Apalagi yang udah kelamaan miskin. Pengen kaya. Makanya secara umum orang itu meskipun kadang agak OKB, kaya apa, orang kaya baru, kaya mendadak, lebih siap daripada orang yang miskin mendadak. Karena untuk kaya orang berharap, meskipun nanti gugup-gugup, nah. Tapi kalau orang miskin mendadak, lebih nggak siap lagi. Makanya orang kalau kena musibah, jatuh miskin itu perlu ditakziahin itu. Karena secara mental, orang kaya mendadak, meskipun nggak siap, itu masih orang berharap. Tapi kalau miskin mendadak, itu nggak ada yang berharap. Jadi ini kata Hamid al-Laffaf, kami cari pengen kaya, fil mali, pengen kaya dengan cara di harta kekayaan. Jadi talabnal ghina fil mali, al-ghina al-yasar, kemudahan, kekayaan, fil mal, kekayaan. Jadi pengen kaya itu dengan banyak harta. Fawajadnahu, ternyata kami dapatkan kekayaan itu ay al-ghina fil qanaati, dalam sikap qanaah. Jadi kaya itu bukan karena banyak hartanya, tapi kaya itu karena orang punya mental qanaah, yaitu ar-ridho firridho bil qismah wa fi sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Penjelasan Syekh Nawawi, qanaah adalah ridho bil qismah, ridho dengan pembagian yang Allah tetapkan. Makanya kita diajarkan setiap pagi dan sore untuk merefresh ridho kita dengan membaca raditu billahi robba. Itu merefresh, itu menyegarkan agar kita ridho dengan yang telah Allah berikan kepada kita. Mau dikasih sehat kita ridho, dikasih sakit juga ridho, dikasih miskin ridho, dikasih kaya juga ridho aja gitu ya, udah dikasihnya begini gitu kan, ridho. Masalah nanti mau berharap yang lain, itu lain lagi.
nyari. Jadi ada diperbolehkan kan, bahkan disuruh untuk berusaha. Tapi berido dengan didapat itu harus. Wa fi sukunil qalbi. Ini yang agak berat ini penjelasan Nawawi. Wa fi sukunil qalbi, dan ketenangan hati. Sukun, diem. Sukun itu kan diem, makanya harokat itu. Harokat itu cuma 3. Dhammah, fathah, kasroh. Sukun bukan harokat. Karena sukun itu diem. Harokat artinya bergerak. Bergerak itu kan dhammah, fathah, kasroh. Nah, sukun itu diem. Diem bukan harokah, namanya sukun. Nah, fi sukunil qalbi. Jadi diamnya hati, tenangnya hati, inda adamil maklufat. Ketika tidak ada sesuatu yang dia sukai. Ini yang agak berat ya. Jadi tetap tenang, tetap nyaman ketika yang disukai itu nggak ada. Misalnya contoh kayak kita ini. Yang maklufat kita kalau makan maunya pakai nasi. Nasi pun suka maunya ada macam-macam kan. Kalau orang Jawa ya ada tempe udah tenang. Kalau orang yang maunya harus pakai ikan, harus pakai daging. Nah, begitu nggak ada yang disukai. Nah kalau orang Qanaah ya udah seadanya. Kalau Qanaah itu nggak kemudian protes, nggak kemudian hatinya ngedumel. Nah, kalau orang yang nggak Qanaah dikasih apapun masih komplain. Nah, kalau contoh yang sering kali nggak Qanaah itu kalau orang kondangan. Tempat kondangan, apalagi kondangan di tempat yang mewah. Nah, tempat mewah, tempatnya mewah, tapi kok nggak ada ini, nggak ada ini. Yang dicari nggak ada. Harusnya ada ini dong, ada ininya dong. Nah, ini yang namanya nggak sukun gitu. Itu nggak kona'ah. Nah, kona'ah itu yang meskipun pengen tadi misalnya kan, ini mau kondangan di tempat ini, wah kata ini mau makan, pengen makan ini. Ternyata sampai sana tinggal tempatnya doang. Ya udah, ya nah sukun itu ya nggak usah protes. Ya udah lo nggak ada ya udah. Nah ini yang apa? Itulah al-ghina kata Hamid Al-Lafaf. Jadi kona'ah ketika yang dicari udah nggak ada, ya udah hatinya tidak meronta, hatinya sukun, hatinya tenang, hatinya diam. Oke ya, ini apa ungkapan Syekh Hamid Al-Laf yang pertama. Jadi kaya itu bukan karena orang punya banyak duit, punya banyak harta, tapi kaya itu pada sikap qanaah. Sering orang Jawa mengatakan drimo ing pandum. Pokoknya dapatnya apa itu diterima dengan senang hati. Nggak protes, nggak marah, udah nggak meronta hatinya. Nah, kemudian yang kedua, wa talabna rohata, dan kami mencari rohah, aizawalal masyaqqah, menghilangkan kesulitan, mencari santai-santai, biar bisa rohah itu fistarwati, dalam kekayaan yang berlimpah. Pengennya kalau duitnya banyak, nanti bisa ongkang-ongkang kaki. Nah, bisa rohah. Nah, ternyata begitu duit makin banyak, makin sibuk. Nah, misalnya kalau orang duitnya pas-pasan, ngitung, sebentar udah selesai. Begitu duitnya banyak, udah ngitungnya capek, belum selesai juga. Nah, ini apa namanya? Nah, ungkapan apa ini? Jadi orang seringkali ini kan, berharap bisa rohah, bisa apa namanya, bisa istirahat itu uh, kalau duitnya banyak. Nah, kenyataannya begitu duitnya banyak, makin kacau gitu kan. Nah itu, jadi, nah fawajadnaha kata Syekh Hamid. Lalu kami mendapati orang rohah itu adalah fikir latil mal. Ternyata yang bisa rohah itu kalau yang hartanya nggak banyak. Jadi, kalau duitnya banyak tadi, ya gampang rohah. Gitu. Nah, kalau orang duitnya makin banyak, ya makin. Nah, makanya kalau di manajemen ini kan, nanti orang kalau duitnya makin banyak,
Ya, nggak ngitung sendiri, yang ngitung orang lain. Kalau itu bisa lagi gitu kan, banyak stafnya. Dia taunya hanya udah yang penting tersedia gitu aja. Nah itu lain lagi gitu kan. Macam kayak Abu Bakar, nah, ya para apa namanya miliarder di zaman Nabi itu, kalau zaman Nabi, Abdullah bin Al gak ngitung duit mereka. Yang ngitung ya para budak-budaknya itu yang bagian ngurus. Ya, ini ya, apa namanya bisa rohah gitu. Oke itu. Nah, yang ketiga watolab naladzata, dan kami mencari kelezatan, kelezatan. Jadi aladat fil badanis bihalawatil dauki, dengan manisnya cita rasa, makanan yang manis-manis, makanan yang nikmat-nikmat, wa nuril basori, dan nah itu apa ini ya, pandangan yang sedap lah kalau bahasa kita itu ya. Jadi makanan enak, pemandangan nyaman, pemandangan yang bagus, nuril basor, wa huduril marjui, dan hadirnya apa yang diinginkan. Ini nyari kelezatan itu pada makanan yang nikmat, pemandangan yang bagus, dan harapan-harapan yang tercapai hadir. Nah, huduril marjui. Nah, wa talabna ladata fin nikmati wahia ma qasada bin nafku. Jadi dalam kenikmatan, jadi dengan kenikmatan di materi-materi begitu. Fawajadnaha, lalu kami dapatkan bahwa kelezatan itu bukan pada makanan yang enak, bukan pada pemandangan yang bagus, bukan pada hadirnya orang-orang yang menyenangkan, nah itu, tapi nah, kelezatan itu ada fil badanis sohi, adanya pada tubuh, pada badan yang sehat. Ya, buktinya kan misalnya orang makanannya enak banget, tapi lagi sariawan, udah gak ada enaknya gitu. Apalagi ya orang diajak makan seger-seger, lah mulut lagi sariawan malah nyengir-nyengir gitu. Atau misalnya itu pemandangannya bagus tapi mata lagi sakit, ya. Atau misalnya gitu kan teman-teman pada datang tapi lagi datang menjenguk, membesuk, lagi sakit, ya enak sih, tapi kan kelezatnya bukan di situ. Nah, ini jadi kelezatan ternyata kalau badan itu sehat, dan yang seringkali orang melupakan nikmat sehat dan kesempatan. Jadi dua nikmat yang disebutkan seringkali orang terlena, nikmatan yang maghbunun fihi ma katsir minan nas. Ada dua nikmat yang orang sering mengabaikan, adalah al-faragh was-sihah, yaitu waktu kosong, kesempatan, dan kesehatan. Nah, kemudian yang terakhir, wa talabna rizqa, dan kami mencari rizki fil ardi, di muka bumi. Nah, kalau perintah Allah kan kita suruh cari rizki, fantasyiru fil ardi, carilah rizki itu bertebaran di muka bumi. Tapi pengalaman kata Syekh Hamid Al-Lafaf, mencari rizki di muka bumi, tapi yang didapatkan fawajadnaha, lalu kami dapati rizki itu adanya fis sama. Ada yang lewat ya. Watalab rizqo fil ardi fawajadnahu fis sama. Kami dapati rizki itu adanya di langit. Nah, kalau yang di buku cetakan, jadi yang keempatnya ini bukan watalab rizqo, tetapi watalabnal ilma fi batnin syabi'in fawajadnahu fi batnin ja'in. Ini kalau yang di buku cetakan, wa talabnal ilma, dan kami mencari ilmu fi batnin syabi'in, dalam keadaan perut yang kenyang. Tapi fawajadnahu, kami dapati ilmu itu fi batnin ja'in, pada saat perut itu lapar.
Ini apa namanya? Kayak kalau di pesantren itu kan santri disuruh banyak tirakat, banyak puasanya. Kalau santri yang kerjaannya memang liwat makan, ya memang badannya gemuk gede, tapi ilmunya nggak dapat. Dulu Pak Kiai juga gitu kan. Jadi kalau yang bisa dapat ilmu yang banyak, ya yang nggak banyak makan. Karena kalau kebanyakan makan, akhirnya kebanyakan tidur. Kalau kebanyakan tidur, nggak sempat belajar. Tapi kalau misalnya lapar terus sampai nggak kuat, nah itu ya juga nanti apa nggak bisa belajar juga. Harus tetap jadi lapar tetapi tidak kelaparan, kenyang tapi tidak kekenyangan. Itu insya Allah. Jadi kalau zaman sekarang kan juga keseimbangan gizi itu juga perlu dijaga dalam menjaga kesehatan untuk bisa belajar dengan baik. Demikian Bapak Ibu Rahmatullah ngaji kita sehari-hari ini sampai makalah yang ke-29. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan di makalah yang ke-30 insya Allah.